Ya, ada yang bertanya di kolom komentar, mana lebih cepat, umbaran, semi umbaran, atau sama sekali tidak dilepas? Itu artinya umbaran dia dibiarkan lepas dari kandang ini teman-teman, mencari makannya sendiri. Atau semi umbaran, kalau cuacanya tidak panas, tidak hujan, dibuka kandangnya, dibuka seperti ini, nanti tapi diberi makan pagi-pagi. Tapi nanti pada saat masuk sore ataupun sudah mulai gelap, itu diberi makan lagi nanti di dalam. Nah, itu semi umbaran. Nah, apa perbandingannya? Mana yang lebih tepat kalau kita melihara ayam kampung? Nah, sembari itu, ini pagi-pagi, bagaimana di kondisi pagi ini, saya akan menceritakan itu semuanya sambil saya memberikan makan ayam di pagi hari ini, teman-teman. Nah, kebetulan di tempat saya ini cuacanya lagi bagus ya, artinya lagi cerah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Di atas itu masih sangat terang sekali ya. Nah, artinya tidak ada sepertinya hujan sampai siang ini ya. Kalaupun hujan mungkin nanti sore. Karena seperti itulah kondisi sekarang di tempat saya, teman-teman. Nah, kalian harus update ya. Bagaimana pembelajaran setiap harinya yang saya berikan ini ataupun yang saya sampaikan lewat video panjang, itu selalu mengedukasi kepada kalian, teman-teman. Oke. Nah, ini saya tinggal tuang saja. Di sini ada sisa limbah dari rumahan ya. Tetangga juga tadi ngasih. Nah, tuh. Jadi saya tidak perlu beli-beli lagi, teman-teman. Saya tidak perlu beli-beli lagi. Saya tinggal cuci saja, mengurangi minyak. Begitu juga untuk menetralisir ya apa saja tadi yang dikasihkan oleh tetangga. Jadi saya tinggal cuci, saya kelihatan itu memang nasi-nasi sisa, sama ada itu ropah ya. Ropah yang sudah direbus. Terus ada ikannya juga, itu ikan dencis satu potong itu ya. Nah, teman-teman, ini penting sekali ya kalau untuk pembelajaran bagaimana baiknya ataupun langkah baiknya peternak ini agar supaya jangan bingung. Mana yang lebih dianjurkan? Umbaran, semi umbaran, atau sama sekali tidak diumbar ya. Nah, jadi bagaimana ketiga itu pasti memiliki tujuan yang berbeda ya. Tujuannya berbeda. Satu, ada alasan kenapa orang melakukan umbaran. Umbaran itu ibarat dia tidak perlu lagi diberi makan, teman-teman. Kalaupun diberi makan, dia tidak terlalu terpaksa ya. Dia tidak terlalu memaksakan dirinya, karena begitu mereka buka kandang utamanya, lahan untuk memberikan makan kepada ayam ini itu sangatlah banyak. Contoh, sebenarnya saya bisa saja melakukan konsep umbaran ya. Artinya semua lahan untuk yang di bawah ini berpotensi untuk makanan ayam. Mereka bisa ceker-ceker, mereka bisa memakan dedaunan. Terus itu aja ada juga sungai kecilnya ya. Artinya di situ kalau misalnya diorek-orek mendapatkan rayap, mendapatkan cacing, itu sangat mudah sekali di tempat saya ini, teman-teman. Nah, mereka tinggal turun dari sini itu ke bawah. Lalu dari situ juga bisa ya. Dari sebelah sini juga bisa sebenarnya. Tuh. Itu ada bolongannya karena kondisinya ini sudah pecah. Itu juga bisa kalau tinggal dibersihin saja nanti supaya mereka bisa terang pada saat nanti sore ataupun hujan, tinggal masuk ke dalam kandang. Itu bisa saya lakukan. Tapi teman-teman, minusnya kalau saya pakai model umbaran seperti itu, ayam kebanyakan nanti banyak yang tidak selamat. Makanya lihat kondisinya di tempat kita masing-masing. Kalau memungkinkan dan selamat, artinya adakah predator yang untuk membuat ayam ini menjadi hilang seketika. Yang tadinya kita umbar sekitar 50 ekor, kalau kalian nanti hitung hilang 2. Jadi kalau setiap hari nanti hilang 2, hilang 1, sudah memasuki proses 2,5 bulan kita pelihara, ayam kita habis, teman-teman. Nah, jadi minusnya memang dari segi pakan kita terbantu karena mereka dengan instingnya mengorek-orek ya, mengorek-ngorek ataupun mencari makanannya itu secara alami. Ayam juga akan mendapatkan nilai plusnya karena di situ kondisi ayam pasti akan lebih fit atau lebih segar ya, karena dia mendapatkan makanan yang alami, begitu juga daun, rumput-rumputan, dan cacing-cacing yang tinggi dengan protein. Nah, itu plus minusnya dan itu menjadi pilihan kepada teman-teman. Jikalau memang memungkinkan kondisinya di situ, silahkan lakukan umbaran itu. Paginya dilepas, tidak usah ditutup kandangnya. Sore nanti tinggal mereka pulang ya. Kalau sudah terbiasa pasti mereka bisa pulang sendirinya. Nah, kalau semi umbaran itu teman-teman, itu memang harus protektif ya. Tadi saya udah ceritakan tentang umbaran.
meminimalisir untuk biaya pakan, karena mereka kita buat mandiri untuk mencari makannya sendiri di luar. Nah, pagi dibuka, dilepas dari kandang, terus sore itu dikurung. Nah, itu berharap dengan pakan yang disediakan oleh alam. Nah, yang kedua semi umbaran, itu separuh-separuh teman-teman. Artinya pada saat pagi kita buka, tetapi kita memberikan makan yang full juga di temboloknya. Nah, begitu kita lihat ada kondisi hujan ataupun kondisi yang membahayakan, kita bisa langsung masukkan ke dalam kandang. Artinya lebih perhatian khusus. Nah, itu biasanya kalau semi umbaran. Makanya tergantung dari lokasi kalian, mana yang lebih memungkinkan, seperti itu teman-teman. Nah, kalau semi umbaran juga kita tetap memberikan prioritas makan, karena yang ada di lokasi kita itu tidak seperti umbaran tadi, tidak seperti lahan umbaran tadi yang memang kaya dengan pakan yang mereka akan dapatkan dari alam. Jadi, kalaupun saya umbar, ya kondisinya kerikil tempat saya, tidak ada daunan, ataupun kondisi lapangannya itu tidak memungkinkan untuk mereka dapat makanan. Kalaupun ada ya cuma sedikit saja, hanya mengharapkan dari cacing, mereka mungkin dapat orek-orek yang mungkin dapat 1, 2. Jadi tidak bergantung kepada pakan dari alam ya. Artinya itu kita melakukan semi umbaran. Tetap kita melakukan pemantauan dan tetap memberikan pakan kepada ayam ini, teman-teman. Nah, kalau metode nanti kalau tidak melakukan sama sekali keduanya itu full di dalam kandang, dan saya juga sudah pernah terapkan itu di tempat saya, di kandang yang ini kandang yang sebelahnya ini, ukurannya sekitar 2 kali 3 meter ya. Nih, saya juga sudah pernah terapkan itu, artinya saya tidak pernah lepas-lepas. Di dalam saja dari bibit sampai proses panen sekitar 2 bulan 3 minggu ya. Dan itu jauh hasilnya. Sebentar teman-teman, saya tadi merebus untuk air kopi. Nah, itu jauh hasilnya lebih cepat. Proses pertumbuhannya lebih cepat. Tapi untuk daya tahan tubuhnya itu dia akan lebih rentan terkena ataupun serang penyakit ya. Memang di konsep tidak dilepas sama sekali ini pencahayaan juga bagus saya buat di sini. Pencahayaan bagus, tinggal dibuka tirainya, ini matahari masuk teman-teman. Nah, jadi kalau kita buat nanti kesimpulan, tidak ada yang bisa menyimpulkan itu kecuali diri kalian sendiri teman-teman. Karena kondisi di lapangan itu semuanya berbeda-beda. Mana yang lebih memungkinkan bagi peternak ayam kampung, metode umbaran atau semi umbaran atau sama sekali tidak diumbar ya. Nah, itu semuanya tergantung dari pilihan kalian, karena kondisinya kondisi lapangan di tempat kita itu berbeda-beda teman-teman. Saya bisa menjelaskan bagaimana tadi kalau misalnya kalian pernah mendengar ada peternak yang melakukan semi umbaran, umbaran, atau sama sekali tidak diumbar ya. Nah, jadi saya sudah jelaskan itu, pilihan ada di kalian. Memang semuanya memiliki plus minus ya. Memiliki plus minus, artinya kita bisa berpikir dari apa yang sudah saya jelaskan itu, kita bisa mengambil kesimpulan mana yang kita akan lakukan. Oh, ataupun yang sudah saya lakukan seperti ini berarti saya dimasuk konsep semi umbaran, atau ada teman-teman yang tidak memberi makan ya. Nah, itu saya berarti sudah masuk konsep umbaran ya, artinya mengharapkan pakan itu dari alam. Mereka mencari makannya itu berdasarkan insting saja. Seperti itu. Itu biasanya terjadi yang memang tidak skala besar ya teman-teman ya. Kalau skala besar dia biasanya itu ya tidak diumbar ya. Kalaupun diumbar itu hanya sekali saja spot mereka, agar mereka terkena sinar matahari. Kalau cuaca bagus dikeluarkan dari kandang. Dan jikalau memang memungkinkan sampai sore mereka itu tidak di kandang, artinya tidak hujan teman-teman. Nah, itu tetap melakukan pemantauan biasanya yang punya ayam. Seperti itu teman-teman. Jadi pembelajaran seperti ini selalu saya sampaikan kepada kalian agar hasilnya maksimal kalian dapatkan teman-teman. Nah, ini kondisi ayam saya ini memang terlihat terlihat dekat dengan saya. Cuma kalau saya mau tangkap ini nggak bisa. Padahal kakinya kalian bisa lihat sendiri. Ini gempol-gempol sekali kakinya teman-teman. Gitu. Ini sengaja saya buat ada sekitar 10 ekor ini. Untuk metode pembelajaran setiap hari saya akan update mengenai ayam ini. Kalian bisa lihat tumbuh kembangnya, apalagi 10 hari yang lalu saya potong sayapnya itu sangat kecil sekali ya. Usia mereka kemarin masih 3 minggu itu pada saat saya potong sayapnya itu. Sekitar 19 hari lah ya, 19 hari saya potong sayapnya. Dan sekarang ini sudah 11 hari kemudian setelah saya potong sayapnya itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih hasilnya teman-teman. Badannya gempol-gempol besar, kakinya padat ya. Ini bulat-bulat semua kakinya tuh.
Tuh. Nah, jadi bisa menjadi perhatian khusus ya kepada teman-teman agar bisa motong sayap di usia 1 bulan ke bawah, tidak usah terlalu panjang sekali dipotong, agar pertumbuhannya itu fokus ke dalam pembentukan organ ataupun pembagian nutrisi ke daging mereka, teman-teman. Seperti itu. Pencapaian kita jangan lama sekali, paling lama 3 bulan kita proses pemeliharaan, kita sudah harus panen. Selama proses pemeliharaan itu kita mendapatkan hasil 1,2 kg ke atas. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya. Kalian tinggalkan saja di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, tumpahkan saja di kolom komentar, saya akan jawab nanti berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Bukan menggurui, bukan juga menimbulkan narasi-narasi yang hoax ya, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan, saya bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan ayam kampung. Salam kasih dari Jari Pelawi.